Tapi tolong, itu jangan dilupakan. Itu penting sekali. Dua hal ini penting sekali. Yang satu udah selesai mungkin ya, soal nasabnya kan Balawi kan udah porak-poranda. Habib sudah tidak bisa ndawir lagi, sudah tidak laku lagi di beberapa politisi yang memang hobinya nyewa Balawi. Kemudian beberapa lini lah, Habib ini sudah tidak laku lagi lah, karena kebohongannya memang ya kurang ajar. Meskipun masih banyak juga dipakai alat oleh beberapa oknum yang sekarang ini masih mencintai Habib untuk kepentingan elektoral di daerah, di provinsi, hingga di pemerintahan pusat. Tapi sudahlah, biarin. Meskipun pemerintah hari ini terkesan diam-diam saja, masa bodoh mengenai nasabnya yang palsu itu. Bahkan PBNU sendiri juga cuma masalah kecil, masalah sepele, masalah nasab klan Balawi yang nggak jelas itu pun juga tidak bisa memberikan solusi. Assalamualaikum sahabat AW Kertapati, kita kembali di Opini AW Kertapati Channel. Khusus para subscriber AW Kertapati Channel, apa kabar? Mudah-mudahan di bulan puasa ini Anda semua mendapat barokah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan bisa menuntaskan ibadah puasa Anda. Amin. Beberapa hari ini memang saya agak jarang membuat konten yang berkala. Kan biasanya sehari satu kali, 2 hari sekali, 2, dan seterusnya. Ada kesibukan memang yang harus saya jalankan, sebuah misi, tapi memang tidak perlu saya bahas di sini karena itu menjadi privasi saya. Nah, saya itu masih penasaran sekali. Dan mungkin Anda juga penasaran. Dan mudah-mudahan Anda semua tidak lupa. Dan ini harus digarisbawahi dengan tebal sekali. Setelah klan Balawi ini sudah tidak terkonfirmasi nasabnya yang diklaim, yang terus disuarakan, tidak cuma setahun, 2 tahun, puluhan tahun di Indonesia ini. Semenjak zaman Hadramaut, klan Balawi yang dibawa oleh penjajah Indonesia yang bernama Usman bin Yahya, yang dibaptis oleh Belanda sebagai Mufti Batavia. Coba Anda bayangkan, klaim yang terus disuarakan puluhan tahun, tapi akhirnya tidak terkonfirmasi secara ilmiah. Nah, yang menggugat ini malah dikatakan sebagai sebuah kebencian, sebagai sebuah propaganda. Nah, itu artinya apa? Kalau kita bisa menarik kesimpulan, kenapa klan Balawi mungkin ya sampai hari ini, atau mungkin hari ini sepi juga tentang nasab mereka itu, yang sudah mungkin saja udah volumenya menurun atau frekuensinya menurun khususnya di channel YouTube teman-teman ini. Kata benci ya memang mereka ini penuh kebencian ketika menjalankan satu misi untuk merubah bangsa ini, merubah sejarah. Ya Anda pasti tahulah, dan sudah tahu semuanya. Makanya muncul ungkapan kebencian itu ya karena mereka ini memang penuh dengan kebencian sebetulnya, bukan karena muncul sebuah karomah dan lain sebagainya. Itu satu. Yang kedua, mungkin Anda atau teman-teman semuanya lah, mudah-mudahan masih ingat, masih kuat sekali ingatannya. Setelah klan Balawi ini sudah tidak terkonfirmasi lagi sebagai duluan Nabi, kemarin dibahas lagi, ada temuan lain, dan pasti Anda sudah lihat. Tapi tolong, itu jangan dilupakan. Itu penting sekali. Dua hal ini penting sekali. Yang satu udah selesai mungkin ya, soal nasabnya klan Balawi kan udah porak-poranda. Habib sudah tidak bisa ndawir lagi, sudah tidak laku lagi di beberapa politisi yang memang hobinya nyewa Balawi. Kemudian beberapa lini lah, Habib ini sudah tidak laku lagi lah,
karena kebohongannya memang ya kurang ajar. Meskipun masih banyak juga dipakai alat oleh beberapa oknum yang sekarang ini masih mencintai Habaib untuk kepentingan elektoral di daerah, di provinsi, hingga di pemerintahan pusat. Tapi sudahlah, biarin. Meskipun pemerintah hari ini terkesan diam-diam saja, masa bodoh mengenai nasabnya yang palsu itu, bahkan PBNU sendiri juga cuma masalah kecil, masalah sepele, masalah nasab klan Balawi yang nggak jelas itu pun juga tidak bisa memberikan solusi. Meskipun secara underground mereka katanya mendukung Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani, mendukung juga perjuangan dari Gus Fuad Peret, Kiai Haji Nuria, dan lain sebagainya. Tapi ya sudahlah, karena memang masyarakat ini kan harusnya diketahui atau dikasih tahu secara verbal bahwa PBNU mendukung, bahwa pemerintah mendukung secara verbal, bukan dengan sanepo-sanepo atau kalimat-kalimat yang bersayap. Ya, itulah kenyataan masyarakat Indonesia yang melihat sesuatu itu, apalagi melihat di sosial media itu letter luck. A ya A, B ya B, dan tidak bisa menginterpretasikan narasi-narasi yang sebenarnya PBNU sendiri mendukung perjuangan Kiai Haji Madudin untuk terus pelan-pelan menghancurkan klaim nasab para Balawi ini, dan juga pemerintah, meskipun tidak semua, karena memang sekali lagi pemerintah sendiri dari bawah daerah, kabupaten, provinsi di seluruh Indonesia, meskipun tidak semuanya, tapi masih menggunakan Balawi ini sebagai alat kekuasaan. Karena Balawi mau gimana pun juga masih banyak muhibin-muhibin yang memang belum tersadarkan. Oke. Nah, yang kedua ini tentang tidak adanya konfirmasi yang jelas dari departemen yang terkait dengan soal kewarganegaraan. Beberapa saat lalu kan pasti Anda lihat di channelnya Gus Fuad Peret. Di saat itu Gus Fuad Peret, kemudian Gus Pakih, dan menghadirkan seorang narasumber, Gus Subhan, yang merupakan tokoh sendirian ya, dengan beraninya sendiri lagi ya menggugat status kewarganegaraan klan Balawi ke Mahkamah Konstitusi, atau istilahnya judicial review atau uji materi, bahwa kewarganegaraan mereka ini memang belum jelas statusnya, apakah resmi menjadi kewarganegaraan Republik Indonesia atau belum. Ya, meskipun mereka itu para keturunan Hadramaut, Yaman, khususnya klan Balawi, Habaib, rata-rata memang sudah punya KTP atau punya kartu keluarga yang itu dikeluarkan dari Dukcapil, di mana mereka ini berdomisilir hari ini dari Sabang sampai Merauke. Tapi status kewarganegaraan inilah yang dipertanyakan. Makanya Gus Subhan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi tentang status kewarganegaraan para klan Balawi ini. Bisa legal, bisa ilegal. Nah, ini jangan sampai berhenti disuarakan. Satu temuan ini sudah membuktikan jika nanti Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi dari Gus Subhan tentang status kewarganegaraan klan Balawi ini memang benar-benar ilegal. Jadi apa? Ya, cepat-cepat untuk dideportasi, atau paling tidak dikasih KTP atau KK khusus. Karena kan sudah diatur juga di Departemen Dalam Negeri tentang kewarganegaraan yang tinggal sementara. Nah, ini harus diperjelas juga. Dan pemerintah seharusnya ini bergerak cepat, tidak ngambang, tidak seolah-olah karena mungkin ya, mohon maaf, diduga Gus Subhan tidak mempunyai beberapa
pendukung, baik itu pendukung massa, pendukung kolega, orang dalam di MK, maupun pendukung materi. Jadi sepertinya judicial review yang diajukan oleh Gus Buan ini ya paling nanti cuma dari tumpukan sampah aja di Mahkamah Konstitusi. Kurang lebih seperti itu. Nah, makanya kita harus ya sebagai masyarakat yang peduli terhadap NKRI ini jangan sampai berhenti menyuarakan tentang status kewarganegaraan yang tidak jelas dari klan Ba'alawi, keturunan Hadramaut Yaman, Habaib yang tinggal sudah bertahun-tahun di Republik ini, sudah anak beranak pinak, tapi status kewarganegaraannya tidak jelas. Mari kita suarakan terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.